Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali berjumpa di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Izin bertanya Gus, air yang ada di akuarium kemudian di dalamnya ada ikannya, apakah air tersebut dihukumi air yang najis? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dua sudut pandang, dua macam hukum yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama tentang air yang terkena najis. Yang kedua tentang hukum ikan suci atau najis itu sendiri. Yang pertama adalah tentang air. Air tersebut di dalam syariat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah air dalam kategori sedikit, yang kedua air dalam kategori banyak. Batasannya apa? Jika air itu kurang dari 2 kullah, 1 kullah adalah 108 liter, 2 kullah adalah 216 liter. Berarti jika ada air di sebuah wadah, apapun wadahnya, kemudian air itu ternyata jumlahnya kurang dari 216 liter, maka dihukumi air yang sedikit. Yang kedua adalah air yang banyak. Berapa ukurannya air banyak? Yaitu air yang mencapai 216 liter atau lebih. Mencapai 216 lebih banyak, tidak mencapai 216 dihukumi sedikit. Bagaimana hukum air yang sedikit? Hukum air yang sedikit ini apabila terkena najis, meskipun tidak berubah rasa, bau, dan warnanya, rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, kemasukan najis, hukumnya tetap najis airnya. Ini air yang sedikit. Tetapi apabila airnya banyak, 216 liter atau lebih, maka apabila kemasukan najis dilihat dulu. Kalau berubah rasanya, atau berubah baunya, atau berubah warnanya, maka hukumnya menjadi najis. Tapi kalau kemasukan najis tidak berubah rasa, bau, atau warnanya, maka hukumnya tetap suci, tidak najis. Jadi yang pertama selesai mengenai air yang kemasukan najis. Yang kedua kita bahas mengenai hukum ikannya. Ikan di dalam syariat dihukumi suci bangkainya. Artinya berbeda dengan hewan darat. Kalau hewan darat, hewan yang halal dimakan harus disembelih agar suci. Ketika ia matinya mati bangkai, matinya mati bukan gara-gara disembelih syar'i, maka hukumnya adalah najis, hukum seperti bangkai pada umumnya. Tapi ikan, walaupun ia mati dalam keadaan apapun, tidak disembelih, maka hukumnya tetap suci. Yang suci apanya? Bangkai ikannya, tubuhnya. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan hukum kotorannya? Maka tentang hukum kotoran ikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika ikannya sedang sampai besar. Ikannya sedang sampai besar, maka hukum kotorannya adalah kotoran yang wajib untuk dihilangkan karena najis. Jadi ketika kita hendak memakan ikan, yang suci tubuhnya. Sehingga ikan tersebut wajib dibuka bagian perutnya dan dikeluarkan kotorannya, dibuang. Bahasa Jawanya dibeteti. Tetapi kalau ikannya sangat kecil, ikan wader, ikan teri yang sangat kecil, maka tidak perlu dibersihkan kotorannya karena jumlahnya terlalu sedikit. Ini termasuk ma'fu, yaitu termasuk dianggap suci. Najis, tapi karena ikannya terlalu kecil, kotorannya terlalu sedikit, sehingga dianggap suci. Sehingga langsung digoreng tanpa perlu dibersihkan bagian perutnya dari kotoran, hukumnya suci dan halal dimakan. Nah, dua hukum ini kemudian kita gabung jadi satu. Dalam peristiwa, dalam kasus ada kolam, ada bak, ada tempat air yang di dalamnya ada ikannya. Maka ikannya suci. Tapi apabila bak air tersebut isinya airnya sedikit, kurang dari 216 liter, dan kemudian jenis ikan yang dimasukkan adalah ikan dengan ukuran sedang, maka kotoran yang ada di dalam bak mandi tersebut hukumnya tetap najis
Dan karena airnya sedikit, maka airnya juga berubah menjadi najis. Tetapi apabila ternyata bak mandinya seperti kita lihat, seperti bak mandi di masjid-masjid kuno, bak mandinya besar, tempat wudhunya besar, dan lain sebagainya, airnya 216 liter atau bahkan lebih, maka berarti air banyak. Ketika di situ ada ikan, yang ikannya kemudian mengeluarkan kotoran, selama airnya tidak berubah baunya, rasanya, atau warnanya menjadi bau, rasa, warna kotoran ikan, maka hukumnya adalah tetap suci. Apabila berubah menjadi bau kotoran ikan, rasa kotoran ikan, atau warna kotoran ikan, berarti hukumnya adalah berubah menjadi najis. Gus, baunya bau amis. Bau amis bukan dari kotoran, tapi bau amis dari ikannya, sehingga tetap suci. Sehingga ayo kita pahami berdasarkan keilmuan, berdasarkan syariat bagaimana mengaturnya. Berarti kalau model bak mandi kita, bak mandi yang kalau diisi penuh, airnya ini tidak mungkin mencapai kategori banyak, kurang dari 216 liter, maka jangan dikasih ikan, karena kotorannya membuat najis. Tapi sebaliknya, kok ternyata bak mandinya besar sekali, pengen mendapatkan barokah dari meniru kebiasaan guru misalnya, oh dulu guru saya bak mandinya besar dimasuki ikan. Kenapa? Karena ikan ini identik dengan santri, ikan ini identik dengan tolabul ilmi. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, selama santri itu masih belajar, maka ikan-ikan yang ada di air itu akan selalu mendoakannya. Maka biasanya ada beberapa yang mengajarkan kasih ikan bila selalu mendoakan kita dan lain sebagainya. Boleh kalau mau meniru, tapi menirunya juga harus dengan ilmu. Artinya apa? Bak mandinya siapkan bak mandi yang besar, isinya air dipertahankan lebih dari 216 liter, maka itu adalah air yang banyak, sehingga ketika ada kotoran-kotoran yang masuk tidak membuat airnya tersebut berubah menjadi najis. Semoga dapat menjadi keterangan buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.